Indonesia pernah menyandang julukan salah satu lumbung padi di Asia Tenggara karena menjadi salah satu negara produsen padi terbanyak. Dari sini mestinya kita sadar bahwa peran petani dalam memperkuat kekuatan ekonomi negara layak diperhitungkan. Bahkan Insinyur Soekarno mengatakan bahwa petani adalah penyanggah tatanan negara Indonesia. Ungkapan tersebut dibuat Bung Karno sebagai bentuk apresiasi dan wujud terima kasih kepada para petani. Salah satu alasan kenapa saya begitu tertarik dengan bahasan di bidang pertanian disebabkan oleh isu pangan dan usia para petani produktif di Indonesia. Di kalangan usia orang tua saya, yakni usia 60-an tahun, sudah mulai mengalami kesulitan untuk bercocok tanam. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tentang bagaimana mengemas isu ini hingga menjadi tujuan bahwa generasi milenial mesti mengenal konsep produksi pangan di Indonesia, mengingat kita sendiri merupakan negara agraria. Nah, saya akan membatasi bahasan kali ini mengarah pada produksi padi dan peran milenial dalam menyokong roda pertanian di masa mendatang. Sebab tak bisa dipungkiri, para milenial lah yang akan melanjutkan produksi pangan di negara agraria tercinta kita, yakni Indonesia. Sayangnya, kita dihadapkan pada sebuah fakta bahwa mayoritas milenial sekarang banyak bekerja di bidang jasa. Padahal kita sangat membutuhkan sekali peran pemuda sebagai produsen bahan pangan di Indonesia. Mengacu pada proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, bahwa di 2065 Indonesia berada pada status waspada perihal jumlah petani yang semakin sedikit. Mengingat usia petani muda saat ini tergolong mengkhawatirkan. Saya lalu mencoba mencari tahu data usia petani di Indonesia. Dari hasil yang saya dapatkan, saya cukup tercengang dengan data yang saya temukan. Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik Nasional, proporsi pemuda yang bekerja di sektor pertanian terus menurun dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2011, tercatat 29,18% pemuda yang bekerja di sektor ini. Angkanya merosot menjadi sebesar 19,18% pada 2021. Sebaliknya, proporsi pemuda yang bekerja di sektor jasa tercatat sebesar 55,8% pada tahun lalu. Persentase ini telah naik 9,87% dari tahun 2011 yang sebesar 45,93%. Sementara proporsi pemuda yang bekerja di sektor manufaktur tercatat sebesar 25,2% pada 2021. Tak berubah signifikan sejak 10 tahun yang lalu. Kendati demikian, persentasenya tetap lebih tinggi dibandingkan pekerja di sektor pertanian. Rendahnya minat pemuda bekerja di sektor pertanian pun terlihat dari data jumlah petani berdasarkan kelompok usia. Data BPS pada 2018 menunjukkan hanya 800-an ribu petani yang berusia di bawah 25 tahun. Petani yang berusia 25 hingga 34 tahun tercatat sebanyak 4,1 juta jiwa. Nah, kemudian petani dalam kelompok usia 35 sampai 44 tahun sebanyak 8,17 juta jiwa. Kelompok yang mendominasi profesi petani berada di rentang usia 45 hingga 54 tahun, yakni 9,19 juta jiwa. Adapun petani dari kelompok usia 55 hingga 64 tahun dan di atas 65 tahun masing-masing sebanyak 6,95 juta jiwa dan 4,19 juta jiwa. Dari data tersebut kita bisa coba tarik garis lurus dalam 50 tahun mendatang, yakni kita akan kehilangan petani di angka 30 jutaan dari jumlah petani, yakni 33 jutaan di tahun 2020. Hal ini mestinya bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk senantiasa aktif menyuarakan isu pertanian dan pangan di Indonesia. Saya coba bertanya kepada beberapa petani di daerah saya, di mana kebanyakan dari mereka menjual sawah mereka untuk membiayai kuliah anaknya dengan harapan anak-anak mereka tidak jadi petani. Karena stigma yang ada di masyarakat, petani adalah profesi yang kurang menjanjikan dan tak layak pandang. Dari fakta yang saya temukan di lapangan tersebut, saya akan coba menghitung dengan asumsi lahan 1 hektar berapakah hasil yang didapat dengan menjadi seorang petani. Setiap satu musim panen, petani mendapat pendapatan senilai 4,95 juta per hektar tanah. Jumlah itu didapatkan dari nilai produksi pertanian yakni sebesar 18,51 juta. Angka tersebut kemudian dikurangi dengan ongkos produksi yakni mulai dari bibit,
pupuk, pestisida, hingga bahan bakar mencapai 13,56 juta. Nah, dalam setahun musim panen biasanya terjadi sebanyak 3 kali. Ini berarti petani hanya mendapatkan pemasukan sebesar 1,24 juta setiap bulannya. Sebenarnya struktur produksi budidaya padi salah satunya berbasiskan kepada luas tanah. Pendapatan petani lebih besar jika mereka punya lahan pertanian yang lebih luas. Sepertinya kita memiliki pekerjaan rumah yang cukup sulit di bidang pangan nasional. Sebagai bahan pokok utama di Indonesia yakni beras, Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal sektor pangan jadi salah satu penyokong ketika krisis saat pandemi 2 tahun lalu hingga ekonomi Indonesia bisa dikatakan stabil. Artinya sektor pangan ini bisa kita sadari memiliki potensi yang sangat luar biasa jika dikelola dengan baik dan benar. Akan tetapi seperti yang telah saya sebutkan, memunculkan minat untuk menjadi petani bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari sini saya coba membayangkan ketika saya masih berada di sekolah dasar, ketika itu saya cukup sering menggembala kambing sembari menemani nenek saya mengurus sawah. Apakah saya bahagia ketika itu? Karena belum ada teknologi yang mengganggu aktivitas saya cukup senang menghabiskan waktu di sawah. Entah itu mencari belalang atau burung sembari menggembala kambing. Hal ini kontradiktif dengan apa yang saya pelajari di sekolah ketika itu, di mana banyak anak mengungkapkan lebih memilih pekerjaan seperti polisi, dokter, guru, atau pegawai negeri sipil. Dan itulah yang kini terbentuk di kalangan usia saya, di mana kebanyakan dari kita menganggap pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil adalah pekerjaan paling ideal. Melihat hal yang saya sebutkan barusan, artinya ada yang janggal dengan bagaimana cara kita meliterasi anak-anak usia dini untuk memandang profesi sebagai petani. Saya mencoba membayangkan tentang bagaimana membuat pertanian menjadi kurikulum yang harus dipelajari di masa wajib belajar sekolah, yakni selama 12 tahun. Meskipun ini terlihat mustahil, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena nyatanya generasi saya memandang PNS atau pegawai negeri sipil adalah pekerjaan yang paling ideal ketika itu. Nah, pertanyaannya, bisakah petani menggeser klasemen untuk menjadi pekerjaan paling menjanjikan di masa mendatang? Sebab yang saya tahu paling ampuh merubah cara pandang generasi pada sebuah topik adalah meliterasi masyarakatnya dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang elegan, yakni menanamkan ide bahwa menjadi petani itu pekerjaan yang mulia. Tentu ini harus dimaknai oleh semua bagian masyarakat mulai dari pemerintah dan rakyat. Artinya krisis petani muda ini mesti dimaknai oleh semua aspek masyarakat hingga memunculkan simpulan dan tindakan yang akan diambil. Sebab kalau saya tidak salah, idealnya sebuah negara mesti memiliki petani di angka 50% dari seluruh warga untuk bisa memenuhi pasokan pangan secara nasional. Inilah yang saya sebut sebagai meliterasi anak sejak usia dini akan menentukan cara pandang individu di masa mendatang. Saya masih percaya jika kita bersatu padu meliterasi masyarakat soal kewaspadaan sektor pertanian di masa mendatang, ini akan membentuk pemahaman bersama bahwa kita adalah negara agraris yang kokoh dan kuat. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang mendorong kalangan muda Indonesia untuk kembali menekuni dunia pertanian. Pasalnya saat ini regenerasi petani di Indonesia terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Jika kondisi ini terus-menerus berlanjut, Indonesia akan mengalami krisis pangan karena petani-petani di Indonesia sudah mendekati umur yang kurang produktif. Semoga ini bukan hanya pencitraan yang dilakukan pemerintah tentang isu pangan di Indonesia, melainkan sebagai pekerjaan mulia yang harus mulai dibangun dari saat ini. Dan untuk mencapai itu secara bertahap, pemerintah harus mengambil langkah yang efektif untuk meningkatkan jumlah petani muda di Indonesia dengan cara meliterasi calon petani muda. Saya Aditya Rustama, terima kasih telah menonton video ini. See ya.